Selamat sore, perkenalkan nama saya Pelia Natania dengan NIM 2305181048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa pentingnya AI di berbagai bidang atau sektor tertentu. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya AI di sektor atau bidang retail untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Purwa Hasan Putra. Sebelum kita mengetahui apa pentingnya AI di bidang retail, hendaknya kita mengetahui dahulu apa itu AI sendiri. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari dan meniru cara berpikir manusia dan diimplementasikan pada mesin atau komputer. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, yang dimana penalaran itu terkait bagaimana membuat keputusan dan bagaimana mengambil tindakan, serta moral yang baik. Lalu, di samping itu ada definisi lain yang juga mengartikan sebuah kecerdasan buatan, yaitu definisi lainnya adalah kecerdasan buatan itu teknologi yang diciptakan agar mampu memecahkan masalah manusia atau mempermudah pekerjaan manusia. AI bekerja selayaknya manusia pintar. AI juga memiliki tujuan untuk menciptakan komputer-komputer atau mesin-mesin yang dapat berpikir lebih cerdas dan membuat mesin itu menjadi lebih berguna. Lalu, sebelum kita masuk ke pentingnya AI di bidang retail, hendaknya kita perlu tahu apa sih pentingnya belajar artificial intelligence atau AI. Di slide selanjutnya, kita belajar AI itu untuk potensi karir yang cerah. Perkembangan AI membuka peluang karir di berbagai sektor seperti teknologi, riset, dan konsultasi. Menguasai AI memberi keunggulan kompetitif di era digital. Seperti yang kita tahu, di era sekarang, di zaman sekarang ini, AI ini sudah naik daun atau banyak orang-orang halayak ramai itu sedang membahas atau menggunakan AI sendiri. Jadi banyak juga industri yang membutuhkan orang-orang yang paham dengan AI ini. Jadi dengan kita mengerti atau paham AI itu memberikan nilai plus bagi kita di dalam dunia kerja tentunya. Selanjutnya, untuk perubahan industri. AI mengubah cara kerja industri, meningkatkan efisiensi di sektor kesehatan, manufaktur, dan keuangan. Memahami AI memungkinkan pengembangan smart system yang meningkatkan produktivitas. Jadi AI sekarang sudah banyak mengubah cara kerja banyak sektor di dunia ini. Misalnya di dalam bidang kesehatan, AI itu membantu mendiagnosis penyakit lebih cepat. Lalu di pabrik misalnya, AI itu membantu memproduksi lebih efisien dan bidang-bidang lainnya. Jadi dengan kita paham AI, diharapkan kedepannya kita bisa ikut membangun teknologi. Kita bisa ikut membangun teknologi, menciptakan teknologi di masa depan. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan yang optimal. AI membantu menganalisis data yang lebih akurat dalam bisnis dan keuangan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan presisi. Dalam kata lain, AI ini membantu menganalisis data yang jauh lebih akurat. Misalnya di dalam dunia bisnis dan keuangan, AI itu mampu mengambil keputusan yang tepat dikarenakan mereka itu mengolah data, tidak hanya berdasarkan feeling saja. Lalu yang keempat, untuk etika, ada etika dan dampak sosial. Pemahaman etika AI penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penerapannya berdampak positif bagi masyarakat. Jadi AI ini sangat powerful atau memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi di samping itu pasti memiliki beberapa dampak negatif yang apabila disalahgunakan tentunya sangat merugikan beberapa pihak. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami etika AI ini agar nantinya yang menggunakan AI itu kita dapat lebih adil dalam menggunakan AI, serta AI ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat.
Yang kelima dan yang terakhir ada inovasi dan kreasi. AI menjadi sumber inspirasi inovasi, memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang meningkatkan kualitas hidup. Jadi AI ini tidak hanya sebatas untuk mengolah data ataupun menciptakan robot, tetapi AI ini dapat membantu kita juga dalam berkreasi, misalnya di bidang musik, di bidang desain, bahkan hingga di bidang bisnis sekalipun. Diharapkan jika kita dapat memanfaatkan AI dengan baik, diharapkan kedepannya kita dapat menciptakan sebuah inovasi baru dari AI ini. Lalu, yang selanjutnya, jika tadi kita sudah mengetahui apa pentingnya belajar AI, lalu selanjutnya, mengapa AI itu penting? Sedikit sama tetapi sepertinya berbeda dengan yang tadi. Pertama, teknologi membuat hidup lebih mudah. AI bisa membantu kerjaan repetitif yang memakan waktu, jadi manusia dapat fokus ke hal yang lebih penting. Lalu yang kedua, analisis data menjadi cepat dan akurat. AI bisa mengolah data dalam jumlah besar dalam hitungan detik, jadi sangat cocok untuk bisnis, riset, atau sekedar rekomendasi lagu favorit kita. Lalu selanjutnya, membuka pintu inovasi di banyak bidang. Jadi, dari kesehatan sampai vintage, AI membuat segalanya menjadi lebih canggih, seperti diagnosis penyakit lebih cepat seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, atau analisis keuangan menjadi lebih presisi. Selanjutnya, yang keempat, pengalaman lebih personal. AI di balik algoritma media sosial, asisten virtual, dan rekomendasi belanja membuat semuanya terasa lebih sesuai dengan preferensi kita. Terakhir, mengapa AI penting, yaitu AI menjadi solusi untuk masalah besar di dunia. AI membantu mencari solusi untuk isu global seperti perubahan iklim atau cuaca, efisiensi energi, hingga prediksi bencana alam juga dapat dilakukan oleh AI. Lalu selanjutnya kita masuk ke topik utama, yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam sektor retail. Retail adalah kegiatan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Seperti Alfamart atau Indomaret itu termasuk bidang retail. Lalu retail adalah industri yang dinamis dan penuh persaingan tentunya. Jadi AI mengubah cara bisnis retail beroperasi dari pemasaran hingga ke logistiknya. Banyak brand besar yang sudah mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi mereka. Pentingnya AI dalam bidang retail. Yang pertama, analisis perilaku konsumen. AI membantu memahami kebiasaan belanja pelanggan. Jadi AI ini dapat menganalisis data belanja kita sehingga mereka itu bisa memberikan rekomendasi produk hingga promo yang pas untuk kita. Misalnya dalam contoh di aplikasi Toko Oren, AI itu bisa menganalisis kebiasaan belanja kita lewat ketika kita sedang mengklik, mencari, atau bahkan menambahkan produk ke keranjang. Pada saat kita menuju ke beranda, di halaman utama biasanya ada tulisan rekomendasi untuk kamu. Biasanya produk-produk yang muncul itu adalah produk-produk atau barang-barang yang sedang kita minati, karena AI sudah menganalisis kebiasaan belanja kita. Contoh lain seperti pada flash sale, barang-barang yang muncul juga adalah barang-barang, sebagian adalah barang-barang yang biasanya sedang kita minati. Itu adalah contoh AI dalam menganalisis perilaku konsumen. Selanjutnya, prediksi tren dan stok barang. Mencegah kehabisan atau kelebihan stok. Jadi AI ini membantu mencegah kehabisan atau kelebihan stok lewat prediksi dengan cara memprediksi lakunya barang pada tren sebelumnya. Lalu selanjutnya, otomatisasi layanan pelanggan. Chatbot dan asisten virtual mempercepat respons. Jadi perusahaan retail sekarang itu sudah menggunakan AI seperti chatbot dan asisten virtual untuk mempercepat respons pada aplikasi-aplikasi mereka, jadi sehingga pelanggan itu bisa bertanya atau mengeluhkan masalah 24/7 lewat chatbot dan asisten virtual.
Selanjutnya, peningkatan pengalaman belanja. AI membuat rekomendasi produk lebih akurat. Yang terakhir, efisiensi supply chain. AI bantu optimalkan logistik dan pengiriman. Jadi, AI ini membantu mengatur distribusi sehingga nantinya barang akan sampai lebih cepat kepada pelanggan, tentunya dengan ongkos pengiriman atau yang biasa kita ketahui dengan ongkir yang lebih hemat pastinya. Kita sudah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, dari materi yang sudah kita bahas, pertama, AI adalah faktor utama dalam transformasi retail. Yang kedua, bisnis yang menggunakan AI itu menjadi lebih unggul dalam persaingan. Lalu, yang terakhir, mahasiswa harus memahami AI karena ini masa depan industri retail. Dari semua yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa AI ini adalah teknologi yang sangat penting dalam dunia retail. Dengan AI, bisnis dapat bekerja lebih efisien, lebih cepat, lebih menghemat waktu, dan AI itu memahami pelanggan lebih baik dan meningkatkan daya saing mereka. Oleh karena itu, memahami AI bukan hanya bermanfaat untuk dunia kerja saja, tetapi juga bisa membuka peluang untuk berinovasi di industri retail. Jadi, ayo mulai belajar dan memahami AI lebih dalam. Terima kasih, itu saja sekian dari saya. Selamat sore.